Start. Halo semuanya, selamat datang di Kojai Profession Channel. Kali ini saya ada multi pro gun spray. Jadi ini adalah alat semprot untuk pengecatan ya, baik itu cat enamel, cat besi gitu ya, ataupun cat kayu, pelitur maupun cat tembok. Cuman karena sekarang lagi musim corona, jadi tujuan saya ini beli ini buat nyemprot desinfektan. Dan kemudian juga tujuan saya yang lainnya adalah untuk mengatasi gulma ya, artinya ada tanaman rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah, itu mau saya semprot nantinya pakai herbisida. Ini harganya kurang lebih sih, kemarin saya beli 750 ribuan, ya cukup mahal karena memang ini bukan ininya aja ya, artinya ini bukan gun spray-nya doang, tapi ini sudah include motornya, artinya motor kompresornya. Jadi Anda tidak perlu menggunakan kompresor lagi. Ini sih kalau di sini kita lihat, nah dia made in-nya Taiwan ya, tapi nggak tahu dibuatnya di Cina apa di Taiwan betulan. Kemudian kalau misalkan saya lihat di spesifikasi teknis, itu outputnya 320 sampai 450 watt. Artinya ada kemungkinan kalau misalkan efisiensi alat ini sekitar 80%, dia bisa nyedot listrik yang cukup besar, sekitar mungkin 500 sampai 600 watt ya. Suplai udaranya 1,5 sampai 1,9 meter kubik semenitnya ya. Kapasitasnya 1500 ml. Untuk pengecatan kurang lebih 12,9 meter persegi. Beratnya 1,2 kilo. Berat kosong. Artinya kalau misalkan Anda isi dengan fluida, baik itu cat maupun air gitu ya, ya sudah pasti akan lebih berat lagi. Daya kerjanya 3,24 meter persegi. Oke, sekarang kita buka aja kelengkapannya ada apa aja. Ini dia nih unitnya nih ya, cukup lumayan berat sih kalau menurut saya, 1,2 kilo. Nih di belakang ada filter udara ya, saringannya bisa dilepas, jadi nanti bisa dicuci nih si kapasnya ya, bagus sih. Oke, ini triggernya ya, atau switchnya untuk nyalainnya. Ini untuk ngatur besar keluaran catnya ya, volumenya. Terus ini kontainernya kayak begini, tabungnya. Kapasitasnya berapa nih? Kapasitasnya 1100 mili ya, 1 liter lah ya. Oke, kalau untuk bodinya sih menurut saya cukup solid sih, cukup rapi, cukup bagus ya dengan harga 750.000. Cuman sayangnya ini handle-nya ini plastik nih yang hitamnya nih. Jadi bukan karet ya. Coba kalau karetnya enak banget nih handle-nya nih. Plastik ini. Dalam tabungnya ya cuma ada itu aja ya, pipanya, pipa hisapnya. Ini air cap-nya ya. Jadi untuk memutar Anda harus buka dulu sedikit, kendorin. Ini bisa diputar vertikal, horizontal 45 derajat ya. Oke, terus yang lainnya apa lagi nih? Ini ada buku manual ya, kemudian kartu garansi, dan nah ini kitnya nih. Ini kitnya isinya apa aja, kita akan buka aja langsung. Oke, ini apa ini? Katup satu arah. Oh, buat ini ya, buat di dalam tabungnya ya. Jadi supaya si catnya nggak balik ke bawah, nggak masuk ke ruang mesin, ke ruang udara. Ya benar, ini untuk ditaruh di situ ya, di apa namanya, di dalam tabungnya, dekat pipa hisap kayaknya deh. Kita buka aja. Nah ya benar, di situ. Nah di sini masangnya ya, jadi supaya si cat nggak masuk ke bagian ruang mesin. Kita pasang aja langsung ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ini corong kayaknya buat kalibrasi sih, buat kalibrasi kekentalan ya, viskositas. Terus ini brush sikat ya. Ini jarum, bukan jarum sih ini ya, semacam tusuk gigi.
Ini karet seal tabung kayaknya di situ ya. Nah, ini jarum secondary-nya nih. Terus ini cap yang keduanya. Ini kayaknya buat yang kecilnya. Nah, ini jarumnya nih sama kunciannya. Ini kunciannya. Ini jarum yang ini ukuran kecil kayaknya ini. Ya, ini yang 1,5 mili karena dia punya dua ya. Jadi ini yang 1,5 mili ya, nozzle sama jarumnya. Kecil sekali ya. Ini yang dipasang berarti yang 2,5 mili deh. Ya, ini yang 2,5 mili. Beda ya, lebih besar ya. Peruntukannya sih kalau yang 2,5 mili untuk cat tembok kali ya, karena katanya sih yang berbahan dasar air atau yang memiliki viskositas tinggi kayak apa namanya waterproofing. Kalau yang tadi yang kecil itu untuk cat enamel ya, cat apa kayu besi. Oke, ini petunjuknya menurut saya sih cukup lengkap. Jadi di sini ada macam-macam petunjuk untuk posisi katupnya, terus kemudian jenis-jenis jarum yang tadi saya bahas, sama cara kalibrasi kekentalannya ya. Jadi si corong itu ternyata kayak begitu ngaturnya. Oke, ini saya akan tes dengan air biasa ya. Ini paling minimal, jadi bukan paling minimal, dia ada bukaan tapi sangat kecil sekali ya, sangat sedikit sekali untuk posisi vertikal. Nah, kita set dulu nih, kita coba untuk yang posisi horizontalnya ya. Jadi capnya dipasang vertikal supaya nanti hasilnya horizontal. Jadi yang horizontal ini buat ngecat atas bawah gerakannya ya. Kalau misalkan yang tadi kiri kanan atau menyamping. Kita coba yang 45-nya ya. Ini karena saya menggunakan air biasa jadi nggak terlalu terlihat sih ya. Nah, ini bisa dilihat sih sedikit ya. Keluarnya sedikit ya kalau misalkan minimal ya. Oke, ini sekarang saya coba di pertengahan ya, medium ya. Ini saya cobakan ke lantai ya. Ini lantai kering. Ya, Anda bisa ngelihat ya, dari mulai kering jadi basah. Dan kita coba di maksimal, bukan paling lebar ya, paling besar. Ini maksimal nih, volume maksimal. Cukup boros juga ya, gede juga ya airnya. Oke, itu dia ya untuk Multipro Gun Spray ya. Jadi kelebihannya mungkin ini sudah punya motor pompanya, jadi Anda sudah tidak perlu menggunakan kompresor lagi. Dan untuk penggunaan air biasa sih tadi saya lihat juga cukup rata ya. Cuman nggak tahu nanti kalau misalkan diaplikasikan dengan cat enamel atau misalkan cat tembok ya, karena saya pikir saya juga perlu sprayer seperti ini buat ngecat tembok sih. Kalau untuk ngecat enamel mungkin jarang ya, kecuali Anda mungkin profesinya sebagai carpenter ya atau pengrajin kayu ya, mungkin perlu untuk vernish dan lain sebagainya lah. Jadi dengan harga 750 ribuan ini menurut saya sih build quality-nya oke, cuman sayangnya handle-nya plastik bukan karet, jadi ya agak licin sih sebetulnya. Terus kemudian dengan kapasitas tabung 1 liter ya memang praktis ya, Anda tidak perlu sering-sering nuangin cat ya, cuman lumayan berat sih dengan 1 liter ditambah berat alatnya sendiri 1,2, jadi total mungkin 2,2 liter ya, 2,2 kilo ya. Cukup pegel ini penggunaannya. Terus kemudian kabelnya ya Anda sih tetap harus punya kabel sambungan, karena ini ya standar kabel biasa, mungkin sekitar 1,5 meter kayaknya. Well, that's it untuk video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys.